Halo guys, selamat datang di channel Fai Project 32. Channel ini akan menceritakan berbagai kisah mistis yang semoga saja bisa menemani waktu luang kalian. Selamat menyaksikan. Hari itu, hari Jumat, Tama dan teman-temannya yang berjumlah 7 orang berencana akan mendaki ke Gunung Lawu via Ceto. Setelah penerimaan rapot, dari 8 orang itu, ada 2 orang yang lumayan berpengalaman dalam mendaki gunung, khususnya Gunung Lawu. Perjalanan dimulai dari Jogja sekitar jam 4 sore. Target sampai base camp Ceto sekitar jam 8 malam. Ternyata ada kendala di luar rencana di perjalanan salah satu temannya. Sebut saja Roy. Entah kenapa bisa tersesat di daerah Solo, Karanganyar. Akhirnya mereka menunggu Roy dengan mengirim lokasi mereka yang masih berjarak lumayan jauh dari base camp. Mereka menunggu Roy sekitar 2-3 jam sampai ia pun akhirnya datang. Salah satu dari mereka yang bernama Hafid bertanya, "Kok bisa salah jalan? Kita kan jalan dengan tidak terlalu cepat. Nggak mau cerita, besok aja kalau udah pulang." Akhirnya mereka memutuskan untuk meneruskan perjalanan yang masih cukup jauh. Mereka sampai di base camp Candi Ceto sekitar jam setengah 11 malam. Mereka langsung berunding antara langsung mendaki atau tunggu pagi dulu. Karena dari mereka berjelapan itu, ada yang baru pertama kali mendaki gunung. Akhirnya diputuskan kalau pendakian akan dimulai pada pagi hari dan mereka semua pun tidur di base camp. Pagi pun tiba. Sekitar jam 7 pagi, mereka mulai mengurus simaksi. Setelah itu, mereka memulai pendakian dari base camp Ceto. Target mereka adalah sampai dan mendirikan tenda di Kupakan Menjangan pada jam 5 sore. Perjalanan awal tidak terjadi apa-apa dan trek masih lumayan landai. Mereka sampai di pos 1 sekitar jam 8:10. Mereka pun istirahat sebentar, kurang lebih 5 menitan lah. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan panjang, mereka pun sampai di pos 5. Bulat peperangan, sekitar jam 4 sore. Sebenarnya mereka semua masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke area camp Kupakan Menjangan. Tapi keadaan yang sedang turun hujan tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 5. Hanya ada 2 tenda saat itu, yaitu tenda mereka saja. Setelah masak-masak dan makan, mereka semua tertidur sekitar pukul 5 sore. Sekitar jam 9 malam, salah satu teman Tama yang bernama Iksan kebelet pipis. Dia lalu membangunkan Tama untuk minta ditemani. Akhirnya, Tama menemaninya untuk pipis di luar. Di sini Iksan membuat keputusan yang kurang bijak. Ia memutuskan untuk pipis di belakang pohon. Setelah itu, Tama merasa heran karena sudah 10 menit ditunggu-tunggu, kok belum selesai-selesai. Lalu karena penasaran, Tama menghampiri pohon tempat si Iksan pipis. Di situ dia menemukan Iksan sedang mematung, memegangi celananya, dan matanya menatap kosong ke arah atas pohon. Kemudian Tama memanggilnya, "Woi Iksan, ngapain diam aja? Orang ditungguin juga." Iksan lalu kaget dan sontak bilang, "Astagfirullahaladzim." Dia istighfar sambil lari menuju ke tenda. Tama pun menyusulnya dari belakang. Sesampainya di tenda, Iksan langsung tidur. Tama juga tidak berani bertanya karena ia teringat dengan pesan ibunya, yaitu jangan bicara atau tanya-tanya yang sekiranya itu kejadian ganjil atau aneh. Setelah itu mereka semua tidur. Hujan yang tadi sudah sedikit reda sekarang kembali mengguyur tenda mereka. Sekitar jam 11 malam, terdengar seperti ada yang bermain. Tama berpikir mungkin itu tenda depan. Ia lalu bilang, "Ngapain malam-malam mainan plastik?" Tidak ada yang menanggapi perkataannya itu. Ia pun memutuskan keluar tenda untuk melihat apa yang terjadi. Ketika ia membuka tenda, ternyata Tama kaget bukan main, karena ada sekelebat bayangan hitam melesat, diiringi dengan suara trashback yang tidak terdengar lagi. Jadi makhluk itu yang mainin trashback. Temannya Tama yang berada di tenda depan, yaitu si Royhan, ternyata juga membuka tenda bersamaan dengan Tama. Dan dia juga melihat bayangan hitam tersebut. Mereka hanya saling tatap-tatapan di situ. Roy bilang, "Kamu lihat gak tadi?" Spontan Tama bilang kucing Roy, "Udah yuk tidur, besok mau summit kesiangan lagi." Tama kemudian melihat ke sekeliling tenda, dan memang hanya ada tenda rombongan mereka saja di pos 5 itu. Setelah itu, ia kembali menutup tenda. Suhu di dalam tenda saat itu kurang lebih 7 derajat. Setelah kejadian tadi, Tama pun tidak bisa tertidur kembali. Keringat mulai mengucur dari kepalanya. Dia shock karena di pendakian pertamanya, dia harus melihat hal seperti itu. Waktu semakin berlalu, jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Tapi Tama tetap tidak bisa tidur. Sampai jam menunjukkan pukul 3 pagi. Teman-temannya pun bangun untuk melakukan summit attack. Karena cuaca saat itu tidak mendukung, akhirnya mereka masak-masak dan juga membuat kopi. Sebentar lagi hampir masuk waktu subuh, mereka semua dikagetkan dengan suara orang yang berteriak seperti kepanasan dengan jarak kira-kira 100 meter dari arah sabana di depan. Mungkin itu pendaki lain yang ada di sana. Anehnya hanya Tama yang berpikir seperti itu. Suasana saat itu menjadi hening. Yang tadinya lagi makan-makan tiba-tiba mereka berhenti dan langsung bereskan peralatan masak dan masuk tenda kembali.
Jam setengah 5 subuh, mereka melakukan summit attack. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di puncak Hargo Dumilah sekitar jam 7 pagi, dan keadaan saat itu sangat sepi. Hanya ada tumpukan dupa dan sesajen yang berserakan. Setelah puas di puncak, mereka pun turun dan berencana untuk mampir di warung Embok Yem. Sesampainya di Embok Yem, kisah mistis sebenarnya pun dimulai. Mbok Yem tidak melayani mereka sama sekali. Dia terlihat seperti sedang melayani yang lain, padahal hanya ada mereka di situ. Mbok Yem menaruh beberapa nasi pecel dan minuman di atas meja tanpa ada orangnya. Hafid bilang, "Woi, kalian sadar gak sih kalau ada yang aneh?" Aku merinding jir. Mereka semua pun mengambil makanan itu tanpa respon sama sekali dari Mbok Yem. Dan setelah selesai makan, ketika ingin mengembalikan piring, salah satu dari mereka yang bernama Udin tidak sengaja memecahkan piring. Meskipun begitu, Mbok Yem tidak juga melirik ke arah mereka. Mereka membayar 20.000 dan menaruhnya di atas meja, tanpa respon dan tanpa kembalian dari Mbok Yem. Dalam perjalanan menuju area camp mereka di pos 5, muka teman-temannya Tama semuanya menjadi pucat pasi dan tatapan mereka kosong. Tidak ada yang membuka pembicaraan. Akhirnya, Tama memecah keheningan dan bertanya, "Fit, kamu merasa aneh gak sih sama kejadian tadi?" Hafid hanya diam dan tidak menanggapi pertanyaan Tama. Tama pun terdiam dan mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 5, tapi tetap belum ada tenda lain di sana. Hanya 2 tenda mereka saja. Lalu mereka semua masuk tenda dan memilih tidur tanpa ada pembicaraan apa-apa. Jam 12 siang, mereka mulai packing barang-barang dan bersiap untuk turun. Muka mereka semua masih pucat pasi. Iksan lalu membuka pembicaraan. Ada yang sadar nggak kalau kemarin di base camp itu banyak banget yang mau naik, tapi dari kemarin kenapa cuman ada kita aja? Bener banget, aku juga baru sadar. Jangan-jangan kita belum selesai. Roy berbicara. Salah satu teman mereka yang bernama Koirul langsung memotong pembicaraan. Jangan bicara aneh-aneh. Positive thinking aja. Gimana mau positive thinking? Orang jelas-jelas kemarin banyak banget yang mau naik. Tidak ada jawaban yang keluar atas pernyataan itu. Suasana menjadi hening kembali. Setelah itu, mereka mulai jalan menuruni gunung itu. Rombongan mereka dipisah menjadi 3 bagian. Iksan, Hafid, dan Roy ada di depan. Khoirul, Nashir, dan Faiz ada di tengah. Tama dan Udin berada di belakang. Kondisi Udin menjadi kurang fit akibat memikirkan kejadian-kejadian tadi. Iksan bilang, "Kita kumpul lagi di pos 3, dan kita camp di sana dulu sebelum lanjut turun. Ada sesuatu yang ganjil." Mereka pun mengiyakan. Sebelum sampai pos 4, Tama dan Udin seperti mendengar ada seseorang yang bernafas. Mereka berdua hanya bisa terdiam. Tama bertanya ke Udin, "Kamu dengar, Din?" Udin mengangguk. Tama lalu bilang, "Keluarin pisau dan gunting untuk jaga-jaga ya, Din." Setelah itu, mereka berjalan dengan sedikit cepat. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pos 4. Di sana mereka langsung istirahat dan minum sebentar. Kondisi Udin saat itu drop dan mukanya pucat pasi. Lalu cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba berubah 360 derajat menjadi hujan. Mereka pun berteduh di pos itu. Dari bawah, terlihat ada 2 orang pendaki yang berjalan menuju pos 4. Mereka kehujanan penampilan mereka, kotor dan lusuh. Tama berpikir, mungkin mereka habis terpleset di bawah, makanya pakaiannya kotor. Sesampainya di pos 4, kedua pendaki itu pun ikut berteduh. Tanpa menyapa Tama dan Udin, Tama memperhatikan wajah kedua orang itu. Wajahnya itu pucat pasi, tatapannya kosong, dan mereka hanya diam mematung. Lalu Tama memberanikan diri bertanya, "Pendaki asal mana, Mas?" Tapi pendaki itu tidak menjawab. Mereka malah bilang, "Sebagus-bagusnya manusia, yaitu manusia yang mengerti tata krama." Kemudian Tama bertanya lagi, "Mas, tadi lihat ada pendaki yang turun gak?" 3 orang pertama dan 3 orang kedua, mereka hanya menggelengkan kepala. Seketika bulu kuduk Tama merinding. Tak lama kemudian hujan mulai sedikit reda. Tama dan Udin nekat menerabas hujan dan melanjutkan turun gunung. Sekitar 10 meter turun dari pos 4, Tama sempat menoleh kembali ke pos 4. Ketika dilihat pos 4 kosong, tidak ada siapa-siapa. Sesampainya Tama dan Udin di pos 3, jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tama berpikir, hanya 1 jam turun dari pos 5, padahal kita sangat lambat. Dan ada di urutan terakhir. Tama mengacuhkan hal itu dan beranggapan kalau jamnya mati. Teman-teman yang lain sudah mendirikan tenda, dan mereka semua diam, tanpa menyapa. Tama dan Udin yang baru saja datang. Iksan malah bilang, "Baca Al-Fatihah 7 kali, lalu kalian tidur. Kalau kalian mau selamat." Tama pun menurutinya.
Dan tak lama kemudian, tanpa sadar ia tertidur. Di dalam tidurnya, Tama bermimpi bertemu dengan kakek-kakek yang berada di depan tendanya. Kakek itu membawa burung jalak yang besar di bahunya. Tama lalu bertanya, "Kakek lagi apa?" Kakek itu tidak menjawab pertanyaan Tama, tapi dia bilang, "Untung temanmu mengerti. Kalau tidak kamu bakal mati di sini." Seketika, jantung Tama berdegup kencang, dia syok dan kaget. Lalu, kakek itu bilang lagi, "Sudah waktunya pulang. Besok lagi hati-hati ya." Ketika sadar, Tama sudah berada di base camp. Ia sontak kaget. Teman-temannya juga ada di situ, dan mereka semua terdiam. Kondisi sudah normal. Banyak pendaki yang mengerumuni. Tama pun bilang, "Siapa yang bawa aku ke sini? Aku tadi kan masih di pos 3. Pendaki lain pun keheranan. Lalu ada pendaki yang bilang, "Kamu tertidur di sini 3 hari, Mas. Saya mau menghubungi pihak berwajib. Tapi katanya tunggu hingga 3 hari dulu. Baru bisa. Alhamdulillah kalian sekarang sudah bangun."